Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Mau menjawab pertanyaan dari Bunda nih. Anaknya pinter banget nyanyi. Ya. Spesialis lah di kamar mandi, bagus. Oh. Di ruang tamu merdu. Oh, gitu. Di kamar tidur lelep. Tidur. Tapi mau diikutin sama bundanya ke kompetisi atau ke show-show nggak mau. Iya. Ini rendah diri atau Rendah hati ini? atau lelep tadi? Atau ngantuk itu? Ngantuk tadi. Iya. Baik deh, Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda, sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita belajar lagi pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri. Baik buat kita, khususnya buat anak-anak kita. Ya. Karena anak-anak ini terkadang ada juga yang tidak mau menonjolkan kelebihannya. Ada anak yang senang ketika dia menampakkan kelebihannya. Tapi ada juga anak yang nggak mau. Ayo kamu maju, padahal bisa, nggak mau. Ayo kamu, suara kamu bagus karena pelan-pelan, diam-diam kita dengerin, suaranya bagus, kita support, nggak mau. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jangan sungkan untuk kita ajak terus komunikasi. Ya, jadi ayo kamu bisa. Tentunya juga jangan sungkan kita dalam memuji. Karena yang tadinya rendah diri, yang tadinya minder nih, kalau kita puji, kalau kita berikan pengarahan, mindernya insya Allah akan jadi hilang. Kamu bisa, itu adalah kelebihan yang Allah kasih kepada kamu. Harus disyukuri. Bentuk rasa syukurnya adalah, ayo kamu tampakkan itu semuanya. Selama itu masuk ke dalam prestasi, masuk ke dalam pendidikan, dan itu adalah kelebihan yang baik untuk di-upgrade, untuk ditingkatkan. Itu adalah motivasi yang baik kalau kita terus memberikan masukan-masukan. Jadi jangan pernah berhenti bagi orang tua untuk terus memotivasi anak, kemudian memberikan kepercayaan diri lagi kepadanya. Kamu bisa, enggak malu. Memang gitu Bang, kadang-kadang kalau mau tampil awal itu ada rasa mindernya, ada rasa nggak percaya dirinya. Tapi dengan dorongan kita memberikan kepercayaan diri kepadanya, tampil di muka umum, pertama mungkin juga dengan groginya gagal. Tapi jangan sampai kita hukum, jangan sampai kita rendahkan. Kamu gimana sih? Tapi meskipun makin lagi dropnya, makin lagi mindernya. Tapi meskipun mungkin belum mendapatkan prestasi, belum mendapatkan juara. Betul. Padahal sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi tetap kita berikan motivasi. Enggak apa-apa. Yang namanya awal-awal itu biasa seperti itu. Gagal itu bukan berarti tidak bisa berhasil di kemudian hari. Nanti coba lagi. Meskipun mungkin nilainya kurang baik. Ngambil rapotnya, ketika lihat nilainya, hasilnya mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin hati kita kecewa. Tapi kita juga sebagai orang tua introspeksi, ada salah apa pada diri kita. Kemudian juga ada salah apa pada anak-anak kita. Jangan pernah mencaci, jangan pernah memaki, dan jangan pernah merendahkan anak-anak kita. Apapun yang ia capai, selalulah berikan pujian. Karena tanpa disadari, pujian itu insya Allah akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Maka hilanglah yang namanya rendah diri. Dari rendah diri menjadi percaya diri. Betul. Saya dulu tuh kuliah tuh pengen jadi penyanyi Bunda. Benar, suara saya kan cempreng-cempreng ini kan. Akhirnya itu di kampus saya ya punya sebutan Melki, si pemusik ada sebutannya saya lupa nih. Oh ya, pembubar massa. Jadi kalau Bang Melki nyanyi bubar semua massanya. Iya, jadi saya dari percaya diri jadi tahu diri Bunda. Ya, akhirnya saya nggak nyanyi lagi. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Ya, tapi perlu juga tuh Bang kalau sekiranya anak kita di situ ternyata kita pengennya anak kita menjadi seorang penyanyi misalnya. Atau misalnya pengen jadi kori misalnya. Kita dorong, kita support. Tapi memang bukan di situ bidangnya. Betul. Maka kita pun orang tua juga memahami kemampuan anak. Seperti Bang Melki tahu diri jadinya. Jadi kita cari berkelebihan-kelebihannya, kita support, kita dorong, tanya maunya apa. Karena insya Allah dengan dari hati,
dia semangat, kita masukin untuk ayo percaya diri, insya Allah akan lebih mudah. Betul, setuju banget. Latihan aja Bun. Iya. Kasih kacang panjang biar napasnya panjang. Waduh, bisa Jangan dipotong, lolot deh. Oh jadi kesini ya Bun ya? Kalau kacang panjang nggak berhasil, kasih celana panjang, Bunda. Seret-seret dah tuh. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper? Silakan nanya. Boleh. Banyak pertanyaan maksudnya, Yang Bunda ini ya? Bang, yang depan Bang. Boleh. Aduh, Ya. tarik nafas panjang dulu Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kirain- Masuk. Passwordnya? Passwordnya? Baper Bun. Iya nih. Eh, Bun, kita di sini. Iya. Kita di sini. Bunda lupa namanya Habis itu sendiri ngeliat ya ke Bun situ. ya? Namanya Bunda nama siapa? saya Ibu Ria dari Majelis Taklim Nurul Huda Arman Depok. Ya. Punya pertanyaan apa nih? Baper Bun. Iya. Ini Bun, saya punya tetangga kaya raya. Wow. Mau pengusaha lagi, Iya. mobilnya banyak, Iya. terus kendaraannya banyak, Iya. terus rumahnya Gede. besar. Ah. Cuman dia kalau kemana-mana itu tidak Tidak dipakai mobilnya? Iya betul. Oh. Pakaian biasa-biasa saja. Sedangkan kemana sih selalu pakai sendal jepit aja. Pakai sarung, pakai sendal jepit aja Iya kemana-mana? betul. Bunda maaf itu tetangganya habis sunat apa gimana? Pokoknya low profile. Iya. Ini Bun, itu apakah yang dimaksud rendah hati Atau rendah diri. atau rendah diri? Oh, atau nggak Atau- bersyukur gitu kali. Punya mobil banyak, Iya. rumah mewah, Iya. barang-barangnya bermerek, tapi yang dipakai sendal jepit, mana-mana nggak dipakai Kaos kendaraannya. Gitu Bunda, terima kasih ya. Iya. Iya. Itu Ya, tahu apakah dia tidak bersyukur dengan harta yang dimilikinya itu? Ah, Atau emang rendah hati. Ataukah rendah Iya. hati? Oke, Iya. baik. baik. Terima kasih Bun. Sama-sama Assalamualaikum. Bunda, gimana nih masalahnya tetangganya Bunda nih? Tadi ada nyeletuk tuh grup band kita. Apa tuh? Apa rendah hati, apa rendah diri, apa nyiksa diri. Ah. Kok nggak dipakai punya fasilitas ya? Punya Iya. fasilitas. Baik, Bun. Ya. Bunda. Ada pertanyaan nih tetangga, alhamdulillah rumahnya mewah. Mobilnya juga mewah, banyak, rumahnya besar, sampai bininya juga besar. Waduh. Tapi ini keluar kok pakai sandal jepit, pakai kain sarung, pakai kaos oblong. Ini orang kagak syukur nikmat, emang rendah diri sih, apa emang rendah hati sih? Iya. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di alam dunia, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Bun, kita ini punya tujuan dua dalam hidup kita. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek dibilang Robbana atina fid dunya hasanah. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya wafil akhirati hasanah. Namanya tujuan, kita mesti punya alat untuk mencapai tujuan itu. Apa alatnya? Contoh kita mau ke loteng lantai 2. Mesti pakai Tangga. tangga. Gak bisa kita langsung celing ngapung naik ke atas. Ya, bisa jadi itu di belakang ada pakunya. Dicabut. Nah lo. Ya. Ada alatnya. Apa alatnya? Dalam surah At-Taubah dikatakan amwal, harta, anfus, nyawa. Amwal, ya ada harta, ya ada peternakan, ya ada perkebunan, ya ada sawah. Amwal, ada skill, ada kontribusi pemikiran kita, ya. Dan semuanya itu adalah alat. Kita kalau udah punya alat, jadikan itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Bagus tetangganya, mewah hartanya, rumahnya bagus. Tapi keluar sederhana aja, alhamdulillah. Justru yang begitu tidak menjadikan alat itu sebagai tujuan, tapi tetap menjadikan alat sebagai alat. Kalau kita menjadikan harta tersebut sebagai tujuan, wah berlomba-lomba mencari harta benda, ngikut kanan, ngikut kiri, semua cara dihalalkan yang ada, na'udzubillahi min zalik,
pun masuk ke dalam neraka karena rebutan dunia. Na'udzubillahi min zalim. Jadi mungkin orang tersebut pengen hidup sederhana. Cuma kalau mau sederhana, ya kita juga menikmati karunia daripada Allah. Jangan makan sama teli sama telong tiap hari. Ah sayang makan daging, makannya sama ikan asin tiap hari dicocolin. Orang pelit makan susah bang, jangankan harta benda, dosanya dipinta kagak bakal dikasih. Waduh, saking pelitnya bunda ya. Pelitnya, tapi kalau tetangga bunda nih keluar sama tetangga sedekah jalan, baik sama tetangga, itu bukan termasuk orang yang kufur nikmat, malah ia hidup sederhana. Karena ngejar dunia tuh nggak ada habisnya loh bang. habisnya. Ya bun ya. Kita ngejar dunia tuh nggak ada habisnya. Kita pengen punya handphone yang ini udah paling canggih. Tahu ada depan lagi. ganti lagi. Pengen punya mobil roda 2, pengen roda 4, udah dapat roda 4, roda 8, pengen roda 8, roda 12. Aduh, truk. Tronton. Nonton. Iya, Gak ada ngejar puasnya. dunia, nggak ada puasnya. Bener. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper lagi? Silakan. Oh iya. Ya. Yang di tengah. Saya maju deh. Bunda bisa upacara ya merah Warahmatullahi putih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eri Wanti Ya. dari Majelis Taklim Nurul Huda Al Hasan Arman Depok. Baper Bun. Iya. Iya nih. Bun mau tanya, saya punya teman di grup WA suka posting atau share barang-barang yang branded, outfit branded. Jualan berarti ya? Enggak, dia kayak pamer gitu. Kalau ada yang setelah dia share ada yang komen, dia bilang, wah tasnya bagus, mahal. Enggak, ini murah kok, cuma 5 juta atau 20 juta. Murah bagi dia. Iya, sebenarnya dia merendah tapi sombong. Bagaimanapun Bun orang seperti itu merendah tapi seakan-akan dia sombong. Iya, Bunda. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda ini ada dalam satu grup WhatsApp temennya nih Bunda ya. Nah di WhatsApp itu kalau nggak salah ada yang namanya blog. Nah itu aja. Tekan di blog. Oh gitu ya. Iya daripada bikin panas hati. Iya. Iya jadi dia merendahkan dirinya untuk meningkatkan mutunya dia nih. Kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum